Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai bertemu kembali dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang mengungkap fakta alam secara objektif. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, adapun ya materi yang akan kita pelajari di teks laporan hasil observasi, yaitu kita memiliki beberapa TP ya atau tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, memahami pengertian, ciri, fungsi, dan tujuan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, yaitu memahami struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, menemukan isi teks laporan hasil observasi. Keempat, menentukan makna kata dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima, memahami kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keenam, menulis teks laporan hasil observasi. Dan yang berikutnya yaitu menyajikan teks laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel. Dan yang terakhir nanti kalian harus sanggup untuk mempresentasikan teks laporan hasil observasi, gitu ya. Kita mulai dari materi yang pertama ya, materi awal. Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, anak-anakku sekalian, yang disebut dengan teks laporan hasil observasi yaitu adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Itu ya. Kemudian apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Ya. Yaitu mengangkat isu yang hangat atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, deskripsi hasil penelitian ditulis secara lengkap. Kemudian bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian objek yang dibahas adalah objek tunggal, ya cukup hanya satu objek saja yang dijadikan sebuah penelitian. Kemudian teksnya berisi informasi hasil penelitian terbaru. Kemudian isi laporan tidak mengandung prasangka, ya. Karena penulis tidak boleh menulis opininya sendiri karena membuat penelitian bersifat subjektif. Nah, hasil penelitian disampaikan dengan bahasa yang lugas dan logis, gitu ya. Artinya penyampaiannya itu jelas dan masuk akal mungkin ya itu. Nah, kemudian teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur ya, yaitu diantaranya ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian, ketiga deskripsi manfaat. Nah, masing-masing struktur ini memiliki pengertian yaitu apabila dijabarkan yaitu di bagian pernyataan umum yaitu bagian yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dapat berisi pembukaan. Bagian ini mengandung informasi umum tentang hal yang akan disampaikan penulis. Informasi yang disampaikan tentu berkaitan dengan objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara langsung, gitu ya. Kemudian deskripsi bagian
Pada bagian ini berisi tentang bagian-bagian dari hasil pengamatan. Nah, pada bagian ini harus disampaikan secara detail, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu deskripsi manfaat. Bagian ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari simpulan. Nah, bagian ini mengandung isi tentang manfaat bagi manusia atau alam, gitu ya. Nah, kemudian menemukan isi teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja langkah untuk menemukan informasi? Ya, yang pertama yaitu membaca teks secara cermat. Kemudian, setelah membaca teks, temukan informasi penting dan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, setelah itu kalian dapat membuat ringkasan berdasarkan informasi penting yang diperoleh. Gitu ya. Nah, kemudian membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks eksplanasi. Nah, membandingkan teks laporan hasil observasi dengan teks eksplanasi membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Nah, berikut diantaranya yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca kedua teks dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah temukan informasi penting dari kedua teks tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, buatlah tabel untuk mempermudah dalam membandingkan kedua teks. Ya. Kemudian berikutnya, tuliskan hasil dari membandingkan pada kolom yang telah disediakan. Gitu ya. Kemudian, menentukan makna kata dalam teks laporan hasil observasi. Nah, guna menentukan kata atau kalimat dalam sebuah teks, ya, kita harus memahami definisi makna terlebih dahulu. Nah, makna merupakan arti yang terkandung dalam suatu kata. Dalam menentukan makna atau kalimat dari sebuah teks yang disajikan, langkah yang pertama harus dilakukan adalah membaca teks secara keseluruhan, kemudian menemukan kata yang akan dicari maknanya dengan memberikan tanda atau menggarisbawahi kata tersebut, begitu ya. Nah, kemudian kaidah kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi? Yaitu adanya kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Ya, itu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, apakah benda, atau proses atau sebuah aktivitas, gitu ya. Nah, kemudian adanya kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan berdasarkan hasil dari panca indera dan digunakan untuk menerangkan sebuah objek sedetail mungkin, gitu ya. Kemudian menggunakan imbuh handi. Nah, fungsi imbuh handi itu untuk membentuk kata kerja pasif. Penulisan imbuh handi ya, rangkai pada kata dasarnya. Nah, kemudian penulisan kutipan tidak langsung dari sumber lainnya. Nah, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil inti tanpa mengurangi makna. Itu ya. Kemudian ini yang terakhir ya, masih ya, yaitu menulis laporan hasil observasi yang objektif. Apa saja langkahnya ya dalam membuat teks laporan hasil observasi? Ya. Yang pertama, tentukan objek yang akan diobservasi. Nah, kalian pilih objek yang menarik dan ada di sekitar lingkungan kita ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan di sini menentukan apa yang akan diamati ya. Misalnya apakah karakteristiknya atau misalkan berdasarkan keturunannya, berdasarkan
cara hidupnya, berkembang biaknya, atau makanannya, dan lain sebagainya ya, itu. Tentukan tujuannya untuk apa. Kemudian yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan. Ambil gambar atau video dari objek pengamatan yang kalian lakukan, gitu ya. Misalnya dengan menggunakan 5W ya, rumus 5W 1H ya. W itu kan wo, what, where, when ya. Kemudian how, bagaimana, apa, mengapa, kenapa, gitu ya. Itu menggunakan rumus itu secara tidak langsung akan memperkaya pembendaharaan kata ya itu. Jadi pergunakanlah daftar pertanyaan gitu ya. Ketika akan mengungkapkan akan membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian buatlah kerangka laporan hasil observasi yang harus memuat struktur teks secara lengkap ya. Apakah mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat gitu ya. Kemudian ya langkah yang terakhir adalah menyunting. Menyunting adalah memperbaiki beberapa ejaan yang kurang tepat ya itu. Menyempurnakan ya artinya menyunting itu. Nah, kemudian ya, menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel. Nah, buku tempel merupakan sekumpulan memorabilia, narasi, puisi, quote atau kutipan, cerita, promosi yang disusun, serta dirangkai dalam sebuah album atau handmade book. Tujuan buku tempel yaitu adalah untuk menambah minat baca sehingga budaya literasi akan berkembang gitu ya. Untuk lebih menarik tampilannya dibuatlah dari teks LHO itu menjadi sebuah buku tempel, apakah tentang binatang, tentang tumbuhan misalnya gitu ya. Boleh silahkan gitu ya. Apa-apa saja yang dibutuhkan ketika kalian akan membuat buku tempel, yaitu buku tulis, kertas karton atau dus, kemudian gunting, lem, pewarna, ya, benda yang lainnya. Ya. Kemudian langkahnya yang harus dilakukan adalah siapkan bahan dan alat, ya, alat dan bahan. Kemudian siapkan karyanya atau hasil observasinya. Kemudian tempel pada media yang disediakan. Buku tempel harus kreasi Anda dapat dikirimkan ke salah satu penerbit yang bisa diunggah ke akun media elektronik. Gitu ya cara pembuatannya. Kemudian nah, di bagian akhir ya, setelah membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teksnya, kemudian dalam bentuk buku tempel. Nah, kalian harus bisa mempresentasikan laporan hasil observasi. Mempresentasikan laporan hasil observasi maksudnya adalah membukakan atau menyajikan laporan hasil observasi. Ya, yaitu yang perlu diperhatikan dalam memperhatikan hasil observasi yaitu keruntutan intonasi yang benar. Ya, ada 4 unsur intonasi yaitu volume, keras lemahnya suara, speak rate atau kecepatan berbicara, pitch, tinggi rendahnya suara, dan quality yaitu berdasarkan emosi ya itu. Nah, cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan gitu ya. Demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan sekarang, yaitu tentang teks laporan hasil observasi ya. Semoga ada manfaat, maslahat, dan berkah untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.